Stories of Dinda. Kayaknya si Mamang juga tahu mengenai ibu dan non putri kecil. Alhamdulillah, akhirnya kami mendapatkan petunjuk baru dari bisikan Pak Syarif barusan. Setelah itu, setelah mengucapkan terima kasih pun lalu, Din, apa sebaiknya kita berjamaah dengan Kak Doni sekalian? Begitu ucap Dina. Ah iya, benar juga tuh. Ya udah yuk. Ya, tak perlu kuceritakan bagaimana senyum tercipta di wajah Kak Doni ketika kami bertiga muncul di hadapannya memakai mukena yang akan bersiap-siap menunaikan sholat Isya berjamaah. Kuskip saja proses ini ya. Setelah selesai sholat, aku dan Gina memutuskan untuk pulang sesegera mungkin karena tak mungkin kami menjalankan rencana kami malam ini. Karena kami yakin, kini Kak Doni sedang memantau kami. Setelah berbahasa-basi singkat dengan Kak Doni, lalu diselingi juga candaan Gina yang katanya ingin menyeret Kak Doni ke Pak Penghulu, hingga membuat senyum yang dibuat-buat lalu dilanjutkan tawaran Kak Doni untuk mengajak Gina kembali bekerja ke kantornya. Cuman Gina belum kasih jawaban, karena dia memang berencana setelah menikah dengan Ashraf. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe ya teman-teman. Akan menetap di Turki sana, negara dan domisili calon lakinya saat ini. Kami akhirnya berpamitan pulang dan membuat satu grup WA yang isinya hanya kami bertiga. Tentu saja membahas mengenai rencana selanjutnya. Maafkan kami Kak Don sudah melakukan ini semua. Maaf karena kami melakukan ini agar kami bisa melihat keceriaan di wajah kakak kembali seperti dulu. Kami hanya ingin melihat senyum yang real, bukan yang palsu. Di grup inilah, kami pun memutuskan untuk bergerak di hari Senin, di saat Kak Doni sedang tak di rumah, di saat Kak Doni tak lagi memberikan pengawasan bagi kami, karena menurut kami 4 hari untuk berdiam sejenak sudah sangat cukup untuk mengalihkan perhatian Kak Doni. Singkatnya, hari Senin tiba, hari yang kami tunggu-tunggu selama beberapa hari yang lalu. Tepat pukul 2 siang, yang juga kebetulan memang Mang Kardi bertugas untuk menjemput Ica di sekolahan, aku dan Kina sudah tiba di salah satu resto tempat janjian kami bertiga. Ica sendiri aku ajarin mengajak Mang Kardi ke sini dengan alasan ada ajakan makan siang bareng teman-teman sekolahnya. Beberapa belas menit menunggu, akhirnya Ica mengabari lewat WA jika ia berdua telah sampai. Sambil menunggu, kami berdua memesan makanan sekalian. Dan tak lama Ica bersama Mang Kardi tiba. Jangan tanyakan bagaimana terkejutnya si Mamang ketika tak menemukan teman sekolah Ica. Malah menemukan aku dan Gina di sini. Haha, terkejut. Loh, Neng Dinda, Neng Gina, halo mamangku yang baik, ujarku melempar senyum kepadanya. Wah, sekarang sudah berani berbohong sama Om ya, Dek, ujar Mang Kardi sambil mengelus kepala Ica. Ya, Mang Kardi memang dipanggil Om oleh Ica, tapi ke istri beliau malah dipanggil Ibu. Aneh kan? Maafin Ica Om, balas Ica. Ada apa nih, manggil Mamang gini pasti ada maunya. Insya Allah apapun itu Mamang akan berusaha membantu sebisa Mamang. Apapun? Iya, apapun. Ya udah, Mang, duduk aja dulu. Oke. Mang Kardi, ini ketika kalian lihat penampilannya, kalian tak akan mengira kalau beliau adalah supir pribadi di rumah Kak Doni. Apalagi mengingat duitnya sekarang sudah jauh lebih banyak dari supir-supir pribadi pada umumnya. Ditunjang lagi dengan usaha kos-kosan dan beberapa warung kecil di kampung ia tinggal, Cimahi. Wah, semakin membuat tampilan memang menjadi lebih kece. Yang anehnya, baktinya, kesetiaannya kepada Kak Doni tak akan pernah ia tinggalkan. Sepertinya pekerjaan mereka berdua di rumah tak akan pernah mereka tinggalkan. Mungkin sebagai bentuk balas budi atas apa yang selama ini Kak Doni lakukan, berikan ke mereka. Entahlah, aku tak ingin membahas lebih jauh tentang mereka. Kami berempat berbasa-basi sejenak. Di saat aku ingin memulai obrolan utama kami, si Ica malah langsung nyerang duluan. Ada, Papa? Waduh, Papa. Dek, kenapa atuh? Ica menggeleng pelan. Mulai hari ini Ica nggak akan lagi manggil Om, tapi manggil Papa. Asal apa atuh, Dek? Kelihatan banget kalau Mang Kardi dibuat bingung oleh ini anak. Seorang papa seharusnya tak ingin melihat putrinya menangis bersedih kan? Iya, Dek. Cuma ini kenapa loh? Kok malah mewek sih, Dek? Ya, Ica lagi-lagi menangis. Mungkin ini benar-benar sudah tak dapat ia tahan lagi. Coba bayangin berbulan-bulan lamanya ia pendam perasaan sedihnya atas apa yang terjadi terhadap ayahnya. Kini sudah saatnya lah ia ledakkan. Papa tahu kan kenapa ayah Ica jadi seperti ini? Yes, berhasil. Aku dan Gina saling melirik ketika melihat raut wajah Mang Kardi berubah menjadi sedemikian. Antara cemas, bingung, khawatir, dan juga tak tega melihat Ica yang sudah menitikkan air mata di hadapannya. Ica mohon, Pak. Ica mohon. Kasih tahu Ica kemana Ica harus cari orang yang sudah membuat Ica bersedih.
Mang Kardi menarik nafas, kemudian dia menarik tubuh Ica yang masih berseragam putih abu-abu dan dipeluknya erat. Memang sudah saatnya lah Mamang kasih tahu ke kalian. Memang juga sakit, bersedih, dan juga selalu nangis ketika melihat bagaimana kondisi Bapak makin hari makin gak baik. Ini malah takutnya akan semakin buruk. Iya Pak, tolong Ica bantuin ayah keluar dari kesedihannya. Ya, Papa janji, Papa dan Ibu kamu tak akan mau lagi menutup-nutupinya. Aku dan Hina hanya bungkap, nggak tahu mau ngomong apa lagi. Mang Kardi terdiam sesaat, pandangannya jauh keluar seolah-olah sedang mengumpulkan satu persatu ingatannya. Sejujurnya, Mamang sudah pernah melakukan apa yang seharusnya Mamang lakuin, cuman saja beliau menolaknya. Kami bertiga diam, tak ada niat untuk menyela cerita Mang Kardi. Maka mengalirlah cerita Mamang yang begitu sangat panjang dan kami hanya sebagai pendengar setia saja. Perempuan itu bernama Ibu Asifah, begitu kata Mamang. Lalu dia memiliki 2 anak dan suaminya baru meninggal bulan lalu. Pun beliau dan Kak Doni sempat hadir di acara pemakaman almarhum. Tapi malam itu, kejadian tak terduga terjadi. Kak Doni membuat ulah dengan menghajar 3 pemuda yang bahkan sampai detik ini Mang Kardi tak tahu alasan pastinya. Namun secara naluri dan hatinya menurut Mang Kardi tentu Kak Doni tak akan bertindak seperti ini kalau tak ada alasan. Dan alasannya tentulah bukan lagi masalah kecil, melainkan besar dari sudut pandang Kak Doni. Apalagi kalau bukan masalah wanita yang tersakiti. Lalu Kak Doni diusir malam itu juga oleh istri almarhum yang kusebut sebagai Kak Asifah aja biar simple jelasinnya ke kalian. Baiklah teman-teman, subscribe ya. Kemudian yang semakin membuat rasa penasaran Mang Kardi menjadi tinggi atas keinginan Kak Doni yang mengatakan ke Mang Kardi dia akan menanggung semua kebutuhan Kak Asifah dan anak-anak tanpa diketahui oleh orang lain. Bahkan Kak Asifah sendiri. Selanjutnya beberapa hari kemudian justru Bu Asifah berpamitan ke Mang Kardi untuk pergi. Tentu saja Mang Kardi tak mengizinkannya. Mang Kardi lalu bercerita apa yang terjadi hari itu, bagaimana obrolan mereka berdua kala itu. Bu, maafkan Mamang jika ini akan membuat Ibu merasa tak nyaman. Begitu ucap Mang Kardi kepada Bu Asifah yang awalnya berpamitan pergi meninggalkan kos-kosan. Mang Kardi mengajaknya duduk dan mengobrol sejenak. Ada apa ya, Mang? Mamang nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara Ibu dan Pak Doni. Hanya saja yang Mamang ketahui, Pak Doni itu adalah satu-satunya orang yang amat sangat Mamang hormati. Jangan tanyakan alasannya, karena cobalah lihat. Mamang yang sudah punya usaha kos-kosan, punya warung dan grosir di sini, memberikan semua tanggungan kepada keluarga di sini. Tapi Mamang dan Ibu di Jakarta masih memilih setia bekerja di rumah Pak Doni. Alasannya tentu saja karena melihat kebaikan dan bantuan beliau. Mang Kardi mengambil jeda, melihat Ibu Asifah yang masih menunduk. Sumpah, Mamang tak akan mencari tahu lebih dalam tentang kalian, karena Mamang menghormati Ibu, apalagi menghormati Pak Doni. Cuma, Mamang kebetulan mendapatkan amanah agar kemanapun Ibu pergi, Mamang harus tahu. Tapi, Mang, Bu, Mamang berani bersumpah, jika Ibu tak mengizinkan kepada Mamang untuk kasih tahu ke Pak Doni keberadaan Ibu, maka Mamang tak akan menyampaikannya. Percaya sama Mamang. Apalagi Pak Doni sendiri juga sudah bersumpah, nggak akan pernah lagi mengganggu hidup Ibu dan anak-anak. Dan saya berani menggaransi, semua ucapan Pak Doni tak akan pernah ia ingkari. Mang Kardi tersenyum ketika melihat Bu Asifah mulai mencair. Kebetulan Teh Mamang punya rumah di dekat Polsek. Rencana sih Mamang pengen bikin warung buat nambah-nambah rezeki Mamang untuk membantu keluarga di sini. Nah, bagaimana kalau Ibu dan anak-anak tinggalnya di sana aja sembari bantu Mamang berjualan? Bagaimana? Tenang aja, nanti Mamang ngasih bagian ke Ibu buat kebutuhan sehari-hari. Mang Kardi langsung menaikkan tangan kanan jari telunjuk dan tengah membentuk huruf V. Sumpah demi Allah, berani disambar geledek Mamang atuh kalau Mamang sampai ngasih tahu ke Pak Doni kalau Ibu dan anak-anak tinggal di sana. Lagian Mamang akan merasa bersedih ketika Mamang hanya diam melihat kalian pergi dari sini tanpa membawa apa-apa. Lihat Mamang, Neng. Maaf kalau Mamang lancang memanggil Ibu dengan Neng aja, karena Mamang yakin Mamang lebih tua dari Ibu. Neng, gak kasihan sama kakak sendiri. Tega atuh Neng bikin kakak sendiri menangis bombay sama si Teteh di rumah kalau Neng sampai pergi ninggalin kami. Apalagi Tika tuh, dia gak bakal mau ngelepasin Aska yang sudah dianggapnya sebagai adiknya sendiri.
Mang Kardi belum putus asa. Neng, terimalah permintaan Mamang untuk menjadikan Neng dan anak-anak menjadi keluarga Mamang. Menjadi bagian yang akan Mamang tanggung seumur hidup Mamang. Boleh ya? Lupakan Pak Doni jika memang Neng nggak mau lagi berhubungan sama beliau. Mamang nggak akan pernah memaksa hal itu. Anggap saja Mamang nggak pernah dan nggak akan tahu kalau ternyata Neng kenal sama beliau. Anggap informasi itu terkubur dalam-dalam. Kak Asifa menarik nafas dalam-dalam, lalu kemudian ketika melihat anggukan 2 kali darinya, betapa kelegaan langsung mendera Mang Kardi. Dan hingga sampai saat ini Mang Kardi benar-benar tak mengingkari janjinya untuk memberitahukan keberadaan mereka ke Kak Doni. Meski ya Mang Kardi tahu kalau Kak Doni sebetulnya tahu juga di mana mereka tinggal sekarang. Cuma orang-orang terdekat Mang Kardi nggak pernah sama sekali melihat Kak Doni di sekitar rumah tempat ditinggalinya Kak Asifa beserta anak-anak. Hanya saja, ya, hanya saja mereka sering melihat keberadaan Kak Doni di kuburan almarhum suami Kak Asifa. Di sana, Kak Doni akan duduk berlama-lama bahkan bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Tak jarang juga mereka menemukan kondisi Kak Doni yang sedang menangis di sana. Oh Tuhan, sampai segitunya ya Kak Doni lakukan. Entah kesalahan apa yang Kak Doni lakukan. Dosa apa yang Kak Doni lakukan hingga membuatnya semenyesal ini? Apakah kebiasaan Kak Doni yang menghilang setiap minggunya adalah tujuannya ke kuburan almarhum? Semenderita itukah kakakku? Serindu itukah kakak hamba bahkan untuk melihat mereka, Kak Asifa beserta keluarga sampai ia tahan demi janjinya yang tak akan pernah ia ingkari? Dan ya, seperti yang kalian tebak, rumah yang Mamang berikan tentu adalah rumah yang telah dibayar oleh Kak Doni beserta segala isi dan warung di sana. Meski sekali lagi diingat, hal ini terlaksana tanpa terucap posisi dan kondisi Kak Asifa dan keluarga. Bukan hanya itu saja, Kak Doni juga seringkali menyewa jasa kepolisian untuk memperhatikan keamanan Kak Asifa beserta anak-anak. Makanya Kak Doni menempatkan mereka di samping kantor kepolisian, bahkan tak sepersen pun Mang Kardi diizinkan mengeluarkan uang. Pesan Kak Doni, kapan ia sampai tahu jika Mang Kardi melakukannya, maka Kak Doni akan merasa amat sangat kecewa kepadanya. Cuma kembali kepada kemampuan Kak Doni dan juga memang Mang Kardi tentunya pasti paham tanpa terucap, Kak Doni tetap memantau keberadaan mereka. Sumpah, Dinda berani bersumpah. Tangisan seumur hidup ini adalah tangisan yang begitu menyakitkan bagiku. Ledakan tangisan yang tak terkira ini tak mampu kubendung lagi ketika mengingat terngiang-ngiang bagaimana pengorbanan Kak Doni kepada mereka. Bagaimana bertahannya Kak Doni untuk tidak menunjukkan diri kepada mereka. Bagaimana menahan keinginan untuk melihat mereka untuk sebentar saja. Tak dilakukan olehnya. Sudah, cukup. Dinda gak tahan lagi. Maka aku, Gina, Ica beserta Mang Kardi pun memutuskan hari ini juga kami akan segera ke sana. Memakai mobil CR-V yang dibawa Mang Kardi saja biar simple. Kak Asifa, tunggulah kami. Akan kami jelaskan siapa Kak Doni sesungguhnya. Akan kami buka semua pengorbanan kakak kami. Lelaki yang amat sangat kami hormati ke Kak Asifa. Tunggu Kak, kalian pantas bahagia. Kalian pantas bersatu. Ya Allah, izinkan hamba bernasar. Ketika hamba diberi waktu, diberi kesempatan untuk bertemu dengan Kak Asifa dan anak-anak tanpa adanya gangguan di saat proses perjalanan kami, maka hamba akan menutup aurat hamba, memakai hijab, seperti yang seharusnya hamba lakukan sebagai umat muslim. Bersambung.